keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, kita mau bersyukur yang pernah pergi di dalam hidup kita. Amin. Hati kami mau terus percaya Tuhan, dan kami mau terus selalu bersyukur.
Engkau Tuhan, dan kami gak bisa menjual roh yang suci. Sungguh besar pengorbanan, sungguh besar kasih, sungguh indah dan sungguh besar Engkau.
hadir Tuhan, menyertai setiap apapun yang kami lakukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu yang Engkau urapi. Dan biar lidah bibirnya dapat berbicara mengenai isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami diberkati, dan kami percaya bahwa firman yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia, dan itu boleh tertanam di hati kami yang subur. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan, kemuliaan sampai untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami, telinga kami Tuhan, untuk kami beri yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada untuk beribadah. Karena saya percaya bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi hanya perkataan firman Tuhan yang akan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita akan buka pada Alkitab kita masing-masing. Mungkin tab kita, handphone kita, saudaraku, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin ayat ini sudah saudara hafal di luar kepala, ataupun mungkin saudara sering dengar ayat ini. Saya teringat beberapa tahun yang lalu petinju legenda Evander Holyfield, sebelum dia bertinju lewat Mike Tyson, di dalam pakaiannya, saudara, pakaian untuk bertinju saudaraku, sebelum dia bertanding, di belakang ditulis Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ataupun ada pemain basket, saudaraku, menuliskan di baju, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ataupun saudaraku pernah lihat stiker di mobil, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya apa, saudaraku? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada kata perkara, yang berarti bahasa Yunaninya adalah panta. Segala sesuatu, bukan hal-hal yang kecil, tapi hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Pada waktu itu Paulus mengalami kedahsyatan masalahnya. Oleh sebab itu, saudaraku, Filipi 4 ayat ke-12, di sini kita akan mengerti apa arti daripada segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan hanya secara fisik saja, saudaraku, bukan hanya biasa-biasa saja masalah ini, tetapi Paulus, saudaraku, menuliskan Filipi 4 ayat ke-12, ada di situ kata kekurangan, ada di situ kata kelimpahan, ada di situ kata kenyang, dan ada di situ kata lapar. Itu yang maksud tulisan Paulus pada waktu itu kepada jemaat di Filipi. Tapi luar biasanya, Rasul Paulus ini menulis bukan saat-saat situasi tenang, bukan pada saat-saat di ruangan yang enak, yang ber-AC, yang sejuk, saudaraku. Bukan pada saat-saat dia sharing satu sama lain di sebuah restoran yang terkenal, bukan, saudara. Tetapi Rasul Paulus ini menuliskan dalam sebuah penjara pada waktu itu. Wah, saya tidak habis pikir orang seperti Rasul Paulus, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, sempat-sempatnya untuk menuliskan kepada jemaat di Filipi, sedangkan dia dalam keadaan seperti itu. Dia memberikan kekuatan kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Di dalam konteks ini, Rasul Paulus bukan hanya berbicara secara fisik, tetapi juga dia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalah-masalah yang tadi yang saya singgung tadi, saudaraku, kekurangan, kelimpahan, dan juga kenyang, lapar, dan sebagainya. Tapi masalah-masalah yang berat dihadapi Rasul Paulus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidaklah mudah, tidaklah gampang untuk dia lewati seketika itu juga, saudara.
Bayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Korintus dikatakan dia pernah dilempar batu, saudara, mengalami karam, mengalami terkatung-katung di tengah laut, dan juga mengalami bahaya daripada penyamut. Kok bisa ditulis segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia? Kalau kita mungkin jadi Rasul Paulus, kita sudah tidak tahu lagi, ya. Mungkin secara manusia kita tidak mengerti lagi kenapa Tuhan buat seperti itu. Apa sih? Saya tertarik dengan kata di dalam Dia. Di dalam persoalan kita serahkan semua di dalam Dia, di dalam Tuhan yang besar, Allah yang luar biasa. Kenapa Paulus bisa dapat menanggung perkara-perkara tersebut, saudara? Seharusnya secara logika berpikir kita, kepintaran Paulus, kehebatan Paulus, saudaraku, dia tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Saudara bisa bayangkan di dalam sebuah penjara. Kalau penjara pada saat ini mungkin lebih enak dari zaman dulu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin waktu itu zaman dulu, saudaraku, penjaranya begitu sempitnya sehingga ruang geraknya itu sulit kita kesana kemari, saudaraku. Tapi zaman sekarang ini penjara itu, saudaraku, difasilitasi. Ya, ada fasilitasnya, di dalamnya ada AC, di dalamnya ada komputer, saudara, dan lain sebagainya. Seperti hotel berbintang 5, tetapi pada waktu itu sulitnya minta ampun. Oleh sebab itu, saudaraku, saya menemukan, saya berpikir kenapa Rasul Paulus ini bisa menanggung perkara-perkara yang luar biasa dahsyatnya, yang luar biasa sulitnya untuk dia lalui. Yang pertama adalah Paulus tinggal di dalam Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Berarti Paulus tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Paulus tinggal di dalam kedaulatan Tuhan. Paulus tinggal di dalam kehendak dan rencananya Tuhan yang Tuhan buat bagi kehidupan pribadinya pada saat itu. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bukan tinggal kepada keputusasaan, bukan tinggal dalam ketakutan, bukan tinggal dalam ketidakberdayaan, bukan tinggal di dalam frustasi yang ada, saudaraku, bukan tinggal di dalam kelemahan yang ada, bukan tinggal udah deh, pokoknya saya hari-hari ini sudah hopeless menjalani kehidupan ini. Bukan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan Paulus bilang segala perkara sesulit apapun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sanggup untuk melewatinya. Seperti Rasul Paulus. Tinggal di dalam aku, itu kata Tuhan, itu maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara bisa menanggung kehidupan ini, supaya saudara bisa melewati badai kehidupan ini. Berapa kali saya sudah singgung, hari-hari ini tidak akan semakin baik. Ada yang bilang, susah Pak, makin sulit. Jangan katakan itu, saudara. Ada yang bilang, saya rohaninya mundur akhir-akhir ini. Saya nggak tahu Tuhan mau buat apa dalam hidup saya. Kalau tinggal di dalam Tuhan, berarti tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Tinggal di dalam Tuhan berarti tinggal di dalam kasih Tuhan. Banyak akhir-akhir ini orang hidup di dalam ketakutan yang ada. Akhir-akhir ini banyak orang hidup tidak menentu, antara hidup ataupun tidak hidup, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Banyak orang takut. Kenapa takut?
Ya kan? Takut awalnya itu waktu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10. Peristiwa Adam dan Hawa. Aku mendengar, aku menjadi takut, sebab itu aku sembunyi. Jangan, sebagai manusia, yang mungkin sebagai manusia kita ada ketakutan. Sebagai manusia kita mungkin hopeless melihat situasi seperti ini. Sebagai manusia kita mungkin tidak mampu menghadapinya. Tetapi hiduplah di dalam Dia. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Sebab kasih itu akan melenyapkan ketakutan, saudaraku. Haleluya. Banyak orang takut, saudara. Ibrani 13 ayat 15. Tuhan itu nggak pernah diam, saudara. Betul gak? Tuhan itu senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Dia nggak pernah diam dia nggak pernah stop untuk tidak memperhatikan kehidupan kita. Ibrani 13 ayat yang 15b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Dahsyat Tuhan kita. Jadi di tengah-tengah mungkin saudara ada pergumulan yang amat sangat. Di tengah-tengah keluarga saudara, suami, istri, dan anak-anak yang ada, saudaraku. Dengar baik firman Tuhan. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, saudaraku. Jadi mari, saudaraku, yang pertama yang harus kita lakukan, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam kasih-Nya, tinggal di dalam kedaulatannya, tinggal di dalam rencananya yang indah dan luar biasa atas kita, tinggal di dalam otoritas Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kita, tinggal di dalam seluruh kehidupan Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat berbandingkan dengan Allah dan kita mendapatkan kekuatan yang baru, supaya nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua ingin saya bagikan pada pagi hari ini adalah kenapa Paulus dapat menanggung perkara tersebut. Paulus mengenal siapa Tuhannya. Sudahkah kita mengenal siapa Tuhan kita? Pada saat-saat himpitan-himpitan hidup, saudaraku, pada saat persoalan-persoalan hidup, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita curiga dengan Tuhan. Terkadang kita meninggalkan pelayanan, kita kecewa dengan Tuhan. Kita bilang Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil. Tuhan kok kenapa begini, kok kenapa begitu. Harus kita kenal siapa Tuhan kita yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya orang-orang yang mengenal Tuhannya, dia akan selalu katakan, Tuhan kau sungguh baik, amat baik, dan sangat baik bagi kehidupan saya. Mari saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, kenal Tuhannya. Filipi 3 ayat ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu yang menjadi kerinduan Paulus. Paulus tidak rindu apa-apa. Paulus hanya ingin selalu bersekutu, mengenal Tuhannya, mengenal kasih-Nya, mengenal jamahannya, mengenal seluruh pribadi Allah di dalam kehidupan Paulus. Itu sebabnya dia mampu untuk mengalami hal-hal yang seperti itu, saudara. Di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan dia bertindak, saudara. Kita ada karena kekuatan Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena anugerah yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan orang-orang percaya kepadanya. Ayub 42 ayat ke-5, hanya dari kata orang saja aku mendengar
tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub yang tadi tidak mengalami kedahsyatan Tuhan, dia mengalami. Paulus bukan kata orang. Kita seringkali kata orang Tuhan dahsyat, kata orang Tuhan menyembuhkan, kata orang Tuhan menolong dia. Tetapi kita tidak mengalami apa-apa di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tetapi mari, kalau kita mengalami hal-hal yang luar biasa, pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan, maka iman kita semakin hari semakin kuat, saudara. Tahukah saudara, Tuhan yang Paulus sembah adalah Tuhan yang hidup? Tahukah saudara bahwa Tuhan yang Paulus sembah juga adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup juga? Kalau Paulus bisa melewati hal demikian, saya percaya saudara akan mampu melewati seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan saudara adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang Maha Tahu. Mazmur mengatakan, aku duduk, aku berdiri, Tuhan tahu. Sebelum aku mengucapkan kata-kata, mengeluarkan kata-kata, Tuhan terlebih dahulu mengetahuinya. Selidiki aku dan lihatlah hatiku. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Hal yang ketiga, Tuhan yang kita sembah, Dia memberi jaminan atas kehidupan kita. Nyawanya saja saudaraku Dia berikan, apalagi hal-hal yang kecil, masalah kehidupan, masalah pangan, masalah sandang pangan, masalah makan, minum, pakai dan sebagainya. Masakan Tuhan tidak menolong kita? Hal yang keempat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita sembah mengizinkan masalah-masalah padang gurun terjadi atas kehidupan kita, supaya iman kita dimurnikan seperti emas timbulnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal berikutnya, Tuhan yang kita sembah menghendaki kita setia, bukan hanya setia pada hari Minggu seperti ini saudara mendengar firman Tuhan, itu baik. Bukan hanya setia untuk besok, untuk lusa, untuk bulan depan, untuk 2 bulan lagi, ataupun Natal saudara berbondong-bondong untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk kita setia sampai mati, sampai Tuhan memanggil kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba di dalam iman kepada Tuhan. Berlarilah pada tujuan panggilan sorga. Jangan melihat lagi masa lalu kita, jangan melihat lagi latar belakang kita, tetapi kita mau sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, saudaraku. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengatakan segala perkara, semua Tuhan tahu, Tuhan hidup, dan Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi atas kehidupan kita. Untuk apa, saudaraku? Supaya Tuhan melihat juga apakah kita ini terbuat ya iman kita dari kayu, ataupun dari jerami, ataupun dari emas. Paulus mengatakan seperti ini, saudaraku. Hidup adalah Kristus. Dia sampai menuliskan seperti ini. Dan mati itu merupakan keuntungan bagiku. Ya, saudaraku. Saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah lakukan apa? Ataukah kita sudah mau mundur dari Tuhan? Mau undur dari pelayanan, mau undur dari semuanya kegiatan gereja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Tidak, kita tidak ingin seperti itu. Tetapi justru pada saat-saat zaman situasi
yang seperti ini, dunia sedang bergejolak, saudaraku, kita mau terus maju di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa masalah saudara? Suami dan istri, apa masalahmu? Anak-anak, apa masalahmu? Orang tua, apa masalahmu? Apakah masalah seperti pandemi seperti ini, terus kita nggak mau melayani Tuhan, terus kita undur dari Tuhan, terus kita katakan kita kecewa dengan Tuhan? Oh tidak, saudara. Justru hal ini melihat kesempatan. Saya akan melihat mujizat Tuhan, saya akan melihat kuasa Tuhan, saya akan melihat rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya Tuhan memberkati saudara. Maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur, saudaraku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman dan kami bersyukur. Percaya kami boleh terima setiap hikmat, kami boleh terima taburan kebenaran firman-Mu itu menjadi buah Tuhan di atas roh kami, di atas hidup kami, dan kami boleh lebih lagi giat untuk mendengarkan firman-Mu dan kami melakukannya Bapa. Karena kami percaya Tuhan bahwa saat kami melakukan kebenaran firman Tuhan, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memimpin kami, dan kami ingin beri yang terbaik buat Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk dapat yang terbaik dari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai lidah bibirnya dengan luar biasa. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati keluarganya, karena kami percaya Tuhan saat Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, saat Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kasih-Mu Tuhan. Oh betapa agung dan betapa mulianya Tuhan, dan semua kami kembalikan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk setiap telinga boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi berkat buat banyak orang, dan hidupnya dan keluarganya dapat memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus menguatkan umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan tetap selalu setia bersama setiap anak-anak-Mu yang setia pada-Mu Tuhan, dan terus berpegang teguh akan setiap kebenaran firman-Mu, akan setiap janji-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar, berikan kekuatan, dan kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami kuat, bersama Tuhan kami bisa Tuhan menghadapi segala hal-hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak terang yang dapat hidup
untuk mempermuliakan Tuhan lewat dari apa yang boleh kami alami Tuhan. Dan biarlah umat-Mu terus Tuhan pelihara lebih lagi Tuhan, tidak akan pernah kekurangan, sebab Engkau Allah penyedia Tuhan segala yang kami butuhkan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah tinggal diam Tuhan saat setiap anak-anak-Mu meminta roti, setiap anak-anak-Mu meminta hal-hal yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pastor Seno Pentori Tuhan beserta keluarga. Tuhan cukupkan, Tuhan berkati lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan urapan-Mu mengalir di atas hidupnya. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu terus juga mengalir di atas hidupnya dan keluarganya. Biarlah hidupnya terus memberkati banyak orang Tuhan, hidupnya boleh menjadi terang Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup hamba-Mu ini beserta keluarganya. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, dimanapun tempat kami tinggal. Kami percaya Tuhan segala sakit penyakit itu Tuhan boleh patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan itu hanya datang daripada Tuhan. Kekuatan, damai, sejahtera, sukacita itu boleh Tuhan terus tambahkan Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan, untuk kota-kota yang kami tinggali Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa sukacita itu adalah obat lebih daripada apapun obat Tuhan. Sukacita itu datangnya daripada Tuhan. Biarlah kota-kota Jakarta dan kota-kota sekitarnya Tuhan boleh mengalami sukacita yang datang daripada Tuhan, melimpah dan terus melimpah. Damai sejahtera Tuhan itu boleh diturunkan di atas kota-kota kami Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya itu jalan keluar di saat kami mengalami segala yang boleh diizinkan terjadi Tuhan, di atas pandemi ini, di atas segala apapun masalah Tuhan, di atas kota kami. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa juga untuk pemerintahan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menuntun pemerintah kami Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang memimpin pemimpin bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bangsa Indonesia ada di hati-Mu, ada di mata-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Biarlah pemerintah bangsa ini Tuhan boleh jalan di dalam jalan kebenaran, boleh jalan sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar bangsa ini dipulihkan, bukan hanya dari pandemi atau sakit penyakit Tuhan, tapi boleh dipulihkan mentalnya Tuhan, boleh dipulihkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu boleh dibersihkan, dibasuh sampai bersih Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang turun Bapa untuk mengatur bangsa Indonesia ini dan pemerintahan yang ada. Karena gak akan ada yang luput Tuhan daripada tangan-Mu Tuhan. Gak ada yang dapat bersembunyi di balik hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau ada di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang gak pernah habis di dalam setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah kami terus memuji, biarlah kami terus bersyukur, sebab Engkau Allah yang besar, kasih setia-Mu gak pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, dan kami mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan sama-sama mengangkat tangan kita. Kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom.